Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, selalu ceria. Ya, semuanya baik dan selalu ceria ya hari ini. Hari ini kita mau ngapain? Belajar mengaji. Ya, sebelum belajar mengaji itu ada tata keramanya dulu. Ada tata cara. Jadi tata cara membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, adik-adik biasanya membaca apa? Paus. Gimana bacaan paus itu? Ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari bacaan paus itu ada nggak di dalam Al-Quran? Benar ada. Yakin. Kalau ada di dalam Al-Quran, surat berapa ayat berapa? Surat 16 itu surat apa? Nah, pinter ya murid-murid ustazah. Sekarang siapa yang bisa membaca surat An-Nahl? Ayo, ayat 19. Faiza qara'ta Qur'ana fasta'iz billahi minas syaitonir rajim. Artinya, apabila engkau membaca Al-Quran, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi sebelum baca Al-Quran itu kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang Kenapa kita harus meminta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk? Agar supaya tidak agar tidak diganggu setan. Kok tahu? Ada nggak di dalam Al-Quran? Benar ada. Ada di surat berapa ayat berapa? Ustazah mau tahu? Surat 7 Surat 7 ayat 16 dan 17. Surat 7 itu surat apa ya? Oh iya, surat Al-A'raf. Sekarang siapa yang bisa membaca surat 7 ayat 16? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, pinter. Sekarang Al-A'raf ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la'ariyannahum man aidanihim wa min khalfihim wa amin wa man sa'a alaihim wala tabidu aksoruhum syakirin. Artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, semuanya pinter, benar ya. Jadi, ketika Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu disuruh bersujud kepada Adam. Tapi karena kesombongannya, iblis tidak mau bersujud. Oleh karena itulah iblis itu dikutuk. Nah, dari dia dikutuk itu, dia meminta kepada Allah untuk diberi kekuatan, diberi tangguh oleh Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Iblis itu menggoda dari mana tadi? Dari
Ya, pintar. Sekarang surat yang selanjutnya. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, jadi kita sebelum baca Al-Quran, kita harus membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, menghormati lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah membaca tahu, membaca Bismillah. Kemudian kita membacanya harus gimana? Tahu harus pelan-pelan. Tahu dari mana? Benar, dari Al-Quran ada. Ada surat berapa yang berapa? Ustazah mau tahu. Surat berapa? Enggak dengar Ustazahnya. Surat 75 ayat 16. Surat apa itu? Al-Qiyamah. Pintar ya. Nah, sekarang siapa yang bisa membacanya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latul harri bi lisanaka bisa ajalah ini. Artinya, wahai engkau Muhammad, jangan serahkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena enggak cepat-cepat. Ya, jadi kalau membaca Al-Quran itu jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Kalau cepat-cepat sama kita naik motor. Kalau kita cepat-cepat naik motor, nabrak. Nanti masuk ke dalam got, ya. Nah, sama dengan baca Al-Quran. Kalau kita cepat-cepat nanti membacanya salah. Gitu. Kemudian selain jangan cepat-cepat, pelan-pelan, membacanya gimana lagi? Jangan tergesa-gesa. Benar, jangan tergesa-gesa. Ada di dalam Al-Quran. Berapa? Berapa? Surat berapa? Tidak dengar. Surat berapa? Wah, semangat sekali ya adik-adik. Nah, surat 20 itu surat apa? Toha. Surat Toha ayat 114. Siapa yang bisa membacanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwalau malikul haqqu wa la ta'jal min bil qur'ani min qabli ayyudah ilaika wahyu wa qurrab di zikri ilman. Artinya maka maha tinggi Allah tuh Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan padamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku. Ya. Jadi membacanya jangan tergesa-gesa. Itu ada di dalam kemudian setelah jangan tergesa-gesa, harus apa lagi membacanya? Disimak dan diperhatikan. Kok tahu disimak dan diperhatikan? Tahu. Dari mana? Al-Quran.
silakan. Sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat Allah. Maka lebih sebenarnya itulah orang-orang yang berhak. Ya, pintar, benar ya. Jadi kebanyakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka mempunyai mata dan menggunakan ayat-ayat Allah, mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mempunyai hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Bahkan mereka lebih terkutuk lagi dari binatang berenang, ya kan? Benar kan? Benar. Kemudian setelah mempelajari Al-Quran itu menggunakan mata, telinga dan hati, menggunakan apa lagi? Benar, menggunakan akal. Benar. Yakin? Semua bisa tahu? Tahu dari mana? Kalau tahu dari Al-Quran, Ustazah mau tahu lagi surat berapa ayat berapa? Surat 10 ayat 100. Surat 10 ayat 100. Ya, pintar semua ya murid-murid Ustazah. Surat 10 itu surat apa? Surat Yunus. Coba sekarang siapa yang bisa membacanya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, tidak ada seorang pun yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan memberi azab kepada orang-orang yang tidak mau berpikir. Ya, dan Allah akan memberikan azab kepada orang yang tidak mau berpikir. Jadi kita ini kan semuanya diberi Allah itu apa? Akal. Maka pergunakanlah sebaik mungkin untuk mempelajari dan memahami serta mengamalkan ayat-ayat Allah. Nah, sekarang Ustazah ulangi lagi ya, tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama membaca apa dulu? Yang kedua basmalah. Yang ketiga yang keempat jangan tergesa-gesa. Yang kelima disimak dan diperhatikan. Yang keenam menggunakan apa? Yang ketujuh menggunakan ya, murid-murid Ustazah di sini semuanya pintar-pintar dan memahami tata cara membaca Al-Quran. Semoga dari pelajaran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk belajar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran serta mengamalkannya ya. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu